Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajin bin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fadzin ami. Undanglah, panggillah manusia untuk melaksanakan haji. Mereka akan datang semuanya dengan cara jalan kaki, dengan cara naik kendaraan. Wa ala kulli dhamirin min kulli fazin amiqo. Itu mereka akan datang dengan segala bentuk cara. Nah, ada yang pakai onta, ada yang pakai mobil, ada yang pakai pesawat. Orang itu pergi haji dari Perancis. Ada film ya kan itu, mengantarkan ayah pergi haji dari Paris sampai Mekah naik mobil. Kemudian orang pergi haji naik onta, orang pergi haji naik kereta. Kalau dulu tuh naik kereta dari Turki naik kereta, lalu dari Mesir naik kapal nyebrang. Kemudian kalau dari negara kita ini ada yang naik kapal laut. Zaman dulu, zaman Buya Hamka itu, beliau pergi haji pertama kali tahun 1925. Bayangin tahun 1925. Orang tahun 1960 aja 70 orang masih pakai kapal laut yang pakai itu uap, kapal uap. Itu perjalanannya kalau orang Betawi itu sampai 2 bulan perjalanan di laut. Itu setiap malam Jumat ditahlilin. Itu saya pernah ketemu Ko Ngaji Ahmad waktu saya habis sholat subuh, atau saya ngaji di pengaji di Banten. Itu saya lagi sholat subuh, habis sholat subuh saya duduk di masjid karena hari itu hari Jumat. Tiba-tiba datanglah Ko Ngaji Ahmad, Lurah Haji Ahmad. Entah apa yang diomongin tiba-tiba, lalu beliau bercerita tentang masalah perjalanan beliau pergi haji. Itu beliau bilang begini yang saya teringat nih. Ini nanti kalau udah sampai lautan Serong. Di mana tuh lautan Serong? Di atas India. Itu orang akan berkata satu kalimat aja, nggak ada yang lain, baik kapten kapal maupun ABK apalagi jamaah. Itu cuma satu kata aja yang dikeluarin bareng. Apa itu? Weh. Apa maksudnya, kata saya? Ya orang pada mabuk, pada muntah di itu, di lautan Serong itu, saking beratnya itu perjalanan haji. Weh, muntah semuanya itu. Sampai muntah juga udah nggak ada isinya lagi, yang keluar itu nggak ada. Makanya Ko Ngaji bilang, orang pergi haji itu bawa pisang batu, bawa ubi muda. Pisang batu muda itu buat apa? Ya buat jangan mual katanya. Makanya orang pergi haji zaman dulu itu tempat-tempat naruh bekalnya itu pakai peti, namanya sahara, pakai peti. Gede banget petinya, dipanggul 8 orang yang gotong itu. Kayak peti mati orang Cina tuh. Ada tuh kalau film-film kungfu itu peti matinya tuh gede. Nah itulah orang pergi haji pakai peti mati itu. Peti mati lagi, pakai peti itu untuk kepentingan nyimpen barangnya. Karena di dalamnya ada ubi, ikan asin, kopi, gula, lalu ya mungkin ada yang bawa kaung. Kalau zaman dulu kan rokoknya kaung. Nah kemudian pakaian-pakaian itu. Lah kalau zaman sekarang kan orang cuma berapa kilo? 28 kilo, 20 kilo. Itu aja yang dikasih, karena bawa bagi orang secukupnya aja. Kita cuma 45 hari itu di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang saya nggak tahu. Karena udah lama banget. Nah, kemudian itu orang semuanya, orang Betawi kalau orang udah pergi haji itu ditahlilin setiap malam Jumat. Kalau udah berapa hari itu kan udah berapa, udah sebulan lebih itu perjalanan, kira-kira udah sampai lautan Serong. Itu kalau sedekah di tahlilan selamatan sedekah orang haji, nyedekain, doain gitu. Itu makanannya juga yang tenang-tenang. Apa itu? Agar-agar katanya. Apa Cang? Pakai agar-agar segala? Kemarin kagak. Ya babalu udah nyampe lautan Serong ini, kudu di apa namanya? Di doain, lalu pakai makannya agar-agar. Biar apa? Biar lautnya tenang. Itu orang Betawi. Ya tapi biarin aja lah, mereka mereka apa namanya juga budaya kan. Yang penting jangan musyrik aja. Budaya. Musyrik itu apa? Dulu saya berpikir orang bakar kemenyan itu dulu waktu saya kecil-kecil belum banyak ilmu, itu saya sangka orang bakar kemenyan itu musyrik, kata saya kan.
Padahal mah Ka'bah itu dikasih kemenyan itu. Cuma kemenyan itu kayu gahru dibakar. Kayu gahru kan mahal itu, 11 juta katanya sekilonya itu. 11 juta dibakar. Itu kayu gahru wangi, kayu gahru beneran itu. Karena kalau nggak salah saya dengar Ustaz Abdul Somad pernah berceramah itu. Tanya Pak Gubernur, di sini kan banyak kayu gahru ya. Iya banyak. Berapa harganya? Yang paling murah Ustaz 11 juta sekilo. Itu Ka'bah dipakein kemenyan dari kayu gahru. Saya pikir dulu itu bakar kemenyan musyrik, padahal musyrik itu menyekutukan Allah, bukan bakar kemenyan. Nah, begitu sampai di lautan Serong, biasanya orang Betawi budayanya itu ditahlilin pakai agar-agar biar apa, biar tenang lautannya katanya. Perjalanan haji udah sampai Jeddah itu bukannya gampang, itu ke Mekah lebih ke Mekah itu lebih susah lagi, naik onta pakai sekedu namanya, tuh yang ada di atas onta itu, jalan rombongan kapilah itu menuju, saking pengen perginya ke Mekah dan ke Madinah begitu juga. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Nah, ketika zaman orang tua pergi haji itu mah udah enak itu mah, tahun-tahun 92 pakai pesawat 11 jam 12 jam dari Jakarta, dari Pondok Gede Halim itu ke Jeddah waktu itu masih itu cuma 12 jam. Lah, kalau dari sini, dari tempat saya tinggal itu cuma 8 jam tahun itu. Mungkin kalau tahun sekarang dari Jakarta 8 jam, dari sini ya 6 jam. Nah, cuma ini ada perbedaan nih, mungkin yang biar informasi aja, bahwa jamaah haji di sini nih, jamaah haji Aceh itu setiap jamaah haji setiap tahun, semua jamaah haji kan seluruh Indonesia dapat uang ya dari pemerintah, living cost. Kalau nggak salah 3 juta. Kalau saya nggak salah juga, atau 2,5 juta. Nah, itu seluruh Indonesia. Khusus jamaah haji Aceh dapat tambahan antara 4,5 juta sampai 5 juta. Tergantung juga itu. Kenapa? Dulu sejarahnya ada orang Aceh yang saudagar Aceh namanya Habib Buge Aceh atau Habib Abdurrahman. Ada yang bilang orangnya beda, ada yang bilang dia juga. Namanya Abdurrahman, Habib Abdurrahman atau Habib Buge dibilangnya. Itu beliau punya tanah di Mekah, di dekat Masjidil Haram. Jadi beliau katanya juga begini, bukan tanah beliau aja, tapi tanah orang-orang yang mempercayakan kepada beliau untuk diwakafkan. Gimana cara untuk buat apa tuh? Diwakafkan untuk jamaah haji Aceh. Kalau nggak ada, tolong diserahkan kepada pelajar-pelajar yang datang dari Aceh. Kalau nggak ada juga, tolong dikasih sama pelajar dari Asia Tenggara, dari arah sini, pelajar dari Jawi kalau dulu disebutnya. Nah, kalau nggak ada juga, tolong kasih untuk kepentingan Masjidil Haram. Dan ternyata kan jemaah haji Aceh masih ada sampai sekarang. Nah, itu dibangunkan, dijaga itu dari zaman dulu, dari tahun 1000 berapa itu. Nah, kemudian dari 1600 atau 1700 itu dijaga sama pemerintah. Itu naik ke pengadilan di Mahkamah Syariah, beliau membacakan ikrar bahwa ini diwakafkan untuk jamaah haji Aceh. Nah, itu rumahnya itu, tanahnya itu yang ada rumahnya itu udah dibangun, mungkin kena ini ya, kena perluasan Masjidil Haram ya, dan pindah digeser lalu dibangun hotel. Nah, hotel itu terus berkembang karena jamaah haji nggak mungkin tinggal di situ, kan jamaah umroh banyak. Jadi itu waktu jamaah umroh datang juga disewain, sehingga menghasilkan uang. Uangnya itu dikumpulkan lalu dibagikan kepada seluruh jamaah haji yang datang khusus dari Aceh, sehingga mendapatkan antara 4 juta setahu saya lebih ya, sampai ada yang 5 juta tergantung keuntungannya lah. Mereka tuh kan bukan bunga, namanya dibagi hasil. Hasil dari mana? Kita kagak ada modal apa-apa. Itu Habib Buge Aceh. Nah, itu saya rasa nih daerah-daerah lain di Indonesia juga nih punya. Masa sih orang raja-raja zaman dulu, pembesar-pembesar saudagar-saudagar kan banyak, dari Bugis banyak. Itu kan terkenal orang Bugis. Kemudian orang dari Makassar saya rasa ada, orang dari Jawa saya rasa ada. Cuma barangkali tidak ada catatannya. Sehingga sedangkan Habib Buge itu memang ada ikrarnya. Itu ada memang, Pak, saya baca suratnya itu ditulis dalam bahasa Arab itu, sehingga sampai sekarang masih terjaga. Sebagaimana rekening Utsman bin Affan kan masih ada di Madinah sampai hari ini. Nah, begitulah perjalanan haji. Kong Haji Ahmad itu cerita itu menggunakan kapal laut. Bagaimana kalau Buya Hamka yang pergi haji tahun 1925?
Lebih lama lagi itu pakai kapal layar. Bayangin lamanya minta ampun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu orang Betawi kalau naik haji dari dulu luar biasa, budaya dar der dor. Orang Betawi kan budayanya dar der dor. Iya, budaya saya dar der dor itu kalau ngawinin anak pasang petasan, yunatin anak petasan. Bahkan mau pergi haji juga pasang petasan. Itu mah budaya aja, biarin aja, jangan dilarang-larang, yang penting jangan musyrik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin biar ngeramein aja kali mah namanya. Kalau dulu orang pulang haji itu diminta, kita datang ke rumahnya dimintain doa, Pak Haji tolong doain saya. Namanya orang baru pulang dari Mekah bisa haji, al-hajjul mabruro laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahalanya, balasannya kecuali surga. Nah, pada zaman dahulu ada seorang bernama Abdullah bin Mubarak. Dan itu mau berangkat haji bersama istrinya. Waktu itu kan daerahnya ya namanya di Timur Tengah, tetap aja pakai onta. Onta udah disiapkan, uang udah disiapkan, perjalanan haji udah dimulai. Bahkan kapilah-kapilah udah mulai lewat depan rumahnya mau berangkat ke Mekah. Ketika itu beliau juga berangkat bersama istrinya yang sedang ngidam waktu itu. Dalam perjalanan istrinya bilang, ini kok wangi amat, wangi apa ini? Rupanya ada orang masak kuah. Nah, coba bang, tolong berhenti dulu sebentar. Kalau bahasa kita mah minta kuah itu dikit, karena orang ngidam namanya juga. Orang ngidam kalau nggak dipenuhi nanti anaknya orang Betawi bilang ngeces saja. Keluar apa? Keluar iler, ngeces saja. Mendingan penuhi aja dah orang ngidam mah. Aja minta apa? Boleh, kasih aja. Dulu saya punya saudara itu yang orangnya itu cukup keren, cukup handsome, itu orang Malaysia bilang cukup ganteng. Ada ibu-ibu itu ngidam, dia pengen megang-megang mukanya, dipegang-pegang. Saudara saya tuh sampai malu sih. Ya namanya orang ngidam. Bahkan ada orang ngidam yang pengen naik mobil patroli polisi. Ya dikasih sama polisi, namanya juga orang ngidam. Diajak puter-puter pakai mobil patroli, namanya juga orang ngidam. Kalau nggak dipenuhi nanti anaknya ngeces dulu. Waktu saya dalam masa saya cerita waktu ngidam dulu, gua pengen makan burung. Terpaksa bapak nyari burung sampai ke Kamal itu zaman dulu. Itu apa namanya, sampai sekarang saya nggak pulang-pulang, terbang aja kemana-mana, berantau aja, namanya juga ngidamnya burung. Nah, itu cuma mitos dan budaya aja itu mah. Nah, jadi istri Abdullah bin Mubarak itu pengen makan itu kuah itu, ya berhentilah. Turun Abdullah bin Mubarak dari kendaraannya. Assalamualaikum Bu, siapa yang di dalam? Waalaikumsalam Pak, ada apa? Saya gini, istri saya pengen minta kuah itu karena dia sedang ngidam. Tapi ini boleh nggak kalau saya minta semangkok, atau beli juga boleh lah, jangan namanya juga orang ngidam. Lalu dibilang, sayang Pak, Masya Allah, sayang betul nih, mudah-mudahan Allah melindungi istri Bapak. Ini makanan bukan saya nggak kasih, kalau buat saya halal, tapi untuk istri Bapak itu haram hukumnya. Bagaimana makanan itu daging halal buat dia, haram buat saya? Emang itu daging apa? Gini Pak, sebenarnya saya ini menanggung anak yatim 3-4 orang. Jadi saya nggak tahu jumlah pastinya berapa, anak perempuan semua. Jadi udah ayahnya kemana? Ayahnya meninggal di medan tempur mempertahankan agama. Jadi karena saya nggak ada penghasilan, udah berhari-hari itu anak udah lapar kesian. Tadi ada bangkai keledai, saya potong dagingnya, saya ambil, saya masak biar anak bisa makan. Masya Allah, udah, jangan dimakan lagi dah itu. Akhirnya Abdullah bin Mubarak bilang sama istrinya, Bu, Dek, dia bilang kan, ini ceritanya begini dan begitu seperti tadi saya bilang. Waduh, kata istrinya, kasihan ya bang orang itu. Ya udahlah, yuk kita nggak usah pergi ke Mekah, kasihan ya. Besok aja kita, tahun depan aja kita pergi aja. Ya oke lah, kita turun. Akhirnya itu onta, bekal dan semuanya itu dikasih sama ibu itu, sama orang doa apa ini ada bekal dari saya untuk pergi haji. Saya kasih semuanya, jadikan modal supaya bisa berusaha dan anak ibu jangan kelaparan lagi. Akhirnya Abdullah bin Mubarak pulang dengan istrinya berdua. Nah, kemudian ya udah, namanya udah pulang, ya udah dia nggak berangkat haji. Kemudian ibadah haji berjalan tanpa Abdullah bin Mubarak tetap jadi, tanpa kita juga kan, tanpa kedatangan kita juga kan haji tetap jalan, nggak perlu nunggu kita. Akhirnya ibadah haji jalan, masuk tanggal 9-10 bulan haji. Kemudian ritual ibadah haji, ritual ibadah haji dilaksanakan mulai dari wukuf, mulai dari tawaf ifadah ihram, tawaf ifadah wukuf dan seterusnya sampai tahalul. Dan ketika wukuf di Arafah, ada satu orang ulama yang tertidur, namanya juga di Arafah, lama kan, sampai berapa jam itu di dalam tenda-tenda. Suatu ulama tertidur. Dalam tidur dia bermimpi. Apa yang dia mimpi? Ada 2 malaikat
yang bertanya kepada kawannya, berapa banyak orang ibadah haji tahun ini? Kata seorang malaikat tuh, kata sesosok malaikat itu kawannya, dia bilang yang pergi haji tahun ini jumlahnya 70.000. Wah, banyak juga ya 70.000 tahun ini. Apakah mereka diterima semua? Katanya tuh, enggak, kata kawannya, enggak ada satupun yang diterima ibadah hajinya, semua ditolak sama Allah, mardud, enggak ada yang mabrur. Waduh, katanya, sayang juga semua. Tapi jangan khawatir, gara-gara ada satu orang yang gak pergi haji, sebab dia itulah dengan berkahnya, dengan karomahnya, itu seluruh jamaah haji yang 70.000 itu diterima hajinya, menjadi diterima, menjadi mabrur, tidak mabrur lagi. Siapa orang itu? Nah, kemudian ulama itu keburu bangun, kaget. Sebelumnya malaikat tuh bilang lah, orang itu begini dan begini seperti tadi ceritanya. Malaikat tuh cerita, ya sebenarnya mau pergi haji, tapi karena namanya disebut juga kalau nggak salah, namanya Abdullah bin Mubarak. Lalu ulama itu bangun. Ketika ibadah haji selesai, dia pulang lah. Cepat-cepat dia kebut kendaraannya, dia cari. Lah, ini kan yang disebut tadi kampung itu kampung saya. Dan saya kenal itu Abdullah bin Mubarak. Emang dia mau pergi haji itu kemarin tuh. Haji dia tanya, "Assalamualaikum Abdullah bin Mubarak." "Ya, saya Pak." "Apa yang engkau lakukan sehingga kamu bisa mensapati kita semua nih, apa istilahnya, mewasilahkan kita sehingga kita ini ibadah haji yang sebenarnya ditolak sama Allah jadi diterima semua." "Maksudnya gimana Pak? Saya kagak pergi haji," dia bilangnya kan. "Tahun ini saya nggak pergi haji." Nah, kemudian ketika lagi ribut-ribut ngomong itu, datanglah rombongan jamaah haji lain. "Assalamualaikum Abdullah." "Waalaikumsalam." "Ya udah kembali dari Mekah?" "Udah, nih punya kamu saya kembaliin." "Apaan?" dia bilang. "Ini kemarin kan kamu di depan Ka'bah ketika kita mau wukuf, mau tawaf, kan nitip uang sama saya 10.000 dinar." "Nitip uang? Orang saya pergi haji aja kagak," dia bilang. "Lah itu yang ngobrol-ngobrol kita di depan Ka'bah itu siapa kemarin? Kan kita berdua. Dan ini uangmu nih saya kembaliin." "Saya kagak pergi haji," kata Abdullah bin Mubarak. "Jadi siapa? Kan kamu juga uang saya inget banget sih. Ini duitmu ambil nih, bekal-bekalmu." "Gimana sih? Orang saya kagak pergi haji dibilang pergi haji dipaksa." "Ayo udah ambil dah, saya nggak mau tahu, pokoknya ambil." Kata Abdullah bin Mubarak nih, "Tunggu dulu, sebenarnya saya nggak pergi haji, ceritanya begini." Akhirnya orang semua tuh dengerin dan ulama itu ngedengerin. Gara-gara itulah katanya kan saya sedekain itu semuanya, saya nggak pergi haji jadinya. "Tapi saya kemarin ngobrol sama kamu di Mekah." Bingung juga dia. Kemudian ulama itu bilang, "Tunggu sebentar, saya bermimpi waktu di Arafah. Ada dua orang malaikat berkata begini dan begitu seperti saya cerita tadi di atas." Oh, baru paham. Itulah gara-gara Abdullah bin Mubarak yang tidak haji, yang tidak jadi haji, sehingga disebut apa? Dijuluki semua orang pergi haji di depan rumah. Nah, ini apa yang bisa kita ambil? Kebetulan ini berbarengan dengan musim haji. Apa yang kita ambil? Oke lah, kalau kita belum pergi haji, tentu kita mesti pergi haji apabila kita sudah mampu nih. Karena yang nama haji itu hukumnya wajib, termasuk rukun Islam buat orang-orang yang udah mampu. Dulu orang Betawi pikirannya dua, kalau yang takwa-takwa barangkali iyalah tujuan mereka semua pergi haji. Tapi ada juga orang berpikir, daripada gue pergi haji mendingan gue beliin bajai. Kalau zaman dulu Pak, zaman dulu begitu. Ada juga itu tahun-tahun 80-90 lah itu. Kalau zaman sekarang insya Allah Pak Haji udah pada lebih takwa. Ini jangan kisah zaman dulu. Nah, kemudian setelah itu, tapi ada juga ya orang yang nggak mau pergi haji. Entah kenapa, duit ada segala mampu. Kata Imam Syafi'i, kalau kita nggak pergi haji tahun ini, ketika kita punya mampu, badan sehat, perjalanan aman, uang ada, bekal cukup, kita nggak pergi haji. Kita lebih wajib lagi pergi haji tahun depan dengan syarat pertama, kita kagak boleh mati pada tahun itu sampai kita pergi haji lagi. Sampai kita bisa pergi haji. Bayangin coba, nggak boleh mati. Kalau nggak boleh minum, nggak boleh makan, oke lah kita tunda sehari 2 hari. Lah tapi kagak boleh mati, bagaimana ceritanya? Nah, itulah saking beratnya haji. Apabila kita sudah mampu, kita nggak pergi, itu dosa, itu harus pergi. Nah, kemudian umroh, kan haji itu kan ada 3, haji tamatu, haji kiron, dan haji ifrad. Bukan kayak tadi, haji kosasi, haji mansur, alaman kena gusur, haji kosasi, ongkos boleh dikasih, dan haji abidin atas biaya dinas. Bukan itu. Ini haji menurut syariah ada 3, yaitu haji ifrad, haji tamatu, dan haji kiron. Haji tamatu umrohnya belakangan, haji ifrad bareng antara umroh dengan haji, sama-sama sekalian jalan. Nah, haji kiron hajinya duluan, tamatu hajinya umrohnya belakangan. Nah, di antara haji itu
ada apabila kita mengerjakan ibadah haji, haji ifrad, haji saya lupa, haji kiron atau haji ifrad itu tidak boleh membuka kain ihram selama pengerjaan ibadah haji. Tapi kalau haji tamatu itu kalau udah tahalul ya udah bisa. Nah, jadi haji ini berat. Haji ini berat, bukan main-main. Jadi haji yang dilaksanakan bebarengan dengan umroh itu memang agak lama, agak susah tuh. Makanya bangsa Indonesia ini rata-rata mengajarkan kalau nggak haji tamatu, kalau nggak haji ifrad, bukan haji kiron ya, haji ifrad, haji tamatu biasanya. Nah, karena itulah kita kena denda, kena dam. Langsung dipotong itu dari ONH kita dipotong, tetap itu di store ke Bank Arroji. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Demikianlah, ini jangan sampai kepanjangan, cerita sedikit bincang-bincang tentang masalah haji. Anak-anak muda yang kalau di sini nih, anak muda nih mudah-mudahan udah bisa nyetor haji nih, karena lama kita nunggu haji nih sampai nanti mungkin ada 25 tahun, kalau bisa 40 tahun lamanya itu. Kayak umroh yang rame. Nah, cuma begini, bagi orang yang udah sekali pergi umroh, lebih baik jangan pergi lagi untuk 2-3 kalinya. Kenapa? Lebih baik duitnya itu digunakan untuk kepentingan lain. Ya seperti Abdullah bin Mubarak tadi, terutama nih untuk membantu saudara-saudara kita, terutama yang nggak sanggup bayar sekolah anaknya, yang kadang-kadang belum tentu ada makanan di rumah. Nah, itu lebih baik kita bantu itu. Dulu saya pernah ditanya sama seorang Pak Haji, "Dek, Pak Haji ini tiap tahun pergi umroh, tapi kenapa jiwa Pak Haji nggak tenang?" Ya itu Pak Haji, mulai tahun depan jangan pergi umroh lagi. Pak Haji kan udah berkali-kali, itu duitnya gunakan untuk membantu masyarakat miskin yang ada di sekitar kita. Dulu dalam perjalanan saya dari ujung Sumatera menuju Tanjung Karang di Lampung, nyebrang ke Pulau Jawa, di Riau ya, saya ketemu satu orang jam 2 pagi. Entah gara-gara apa, bapak itu ngobrol sama saya. Lalu ditanya sama dia, "Dek, sebenarnya bapak ini mau pergi haji tahun depan, ini mau nyetor, tapi duitnya dipinjem orang." Kata saya, "Pak, duit haji langsung pisahin aja, nggak boleh dipinjem sama orang, harus disetor terus, jangan mikir-mikir yang lain, nggak boleh dipinjem orang, harus disetor terus. Nanti kadang-kadang udah waktunya nyetor malah belum dipulangin, lebih baik setor aja terus." Kata saya, nggak boleh dipakai-pakai. Akhirnya memang kalau kita udah mau pergi haji, setor terus, jangan ada mikir-mikir lain. Akhirnya bapak itu telepon sama istrinya jam 2 pagi. Waktu itu dalam perjalanan dia telepon sama istrinya, "Bu, ya duit haji itu nggak usah dipakai-pakai untuk kepentingan lain, karena kalau nggak salah ada orang mau menikah, jadi kekurangan dana, jadi dipinjam dari situ." "Nggak boleh, Bu, nggak boleh. Ini tadi bapak udah dapat pencerahan dari Pak Ustadz," dia bilangnya kan. Saya juga nggak tahu, beliau cerita. Akhirnya pada saat itu dia salamin saya. Dia bilang gini, "Dek, mungkin kita nggak akan ketemu lagi karena bapak mau turun di Pelawan kalau nggak salah saya di Riau ada tempat namanya Pelawan apa namanya itu. Nah, pokoknya itulah, dia akan turun di situ dan saya terus. Nah, sampai di sini aja ya, Dek. Mudah-mudahan kita suatu saat berjumpa lagi." Dia salamin saya. Saya kagak tahu kenapa. Rupanya sambil nyalamin saya digenggemin itu. Ada semacam genggeman. "Apa ini?" kata saya. Rupanya salam tempel, dia kasih duit. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ini ada-ada aja, kita ngomong begitu, dia tempelin duit. Enggak aja. Ya, saya kagak bisa menolak supaya ini terima. Pokoknya jangan dilihat jumlahnya, terima aja dari bapak. Supaya nanti mudah-mudahan ingat sama bapak. Dia bilang, ya sampai sekarang ini saya lagi ngomongin haji teringat masalah itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit banyak mudah-mudahan bisa jadi ya renungan kita lah buat yang belum pergi haji, yang udah pergi haji. Insyaallah nanti kalau ada bahan lain kita ceritakan tentang masalah haji selama bulan haji ini. Allahumma rjukna hajan mabruro wa janban maghfuro wa sa'yan maskuro wa amalan makbula wa tijarata lan taburo. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.